Puskesmas tengah malam. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah puskesmas tua yang sudah puluhan tahun melayani warga. Bangunannya bergaya lama, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan pintu-pintu kayu yang berderit saat dibuka. Puskesmas ini hanya buka sampai jam 8 malam. Namun belakangan, warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap malam, tepat pukul 12, dari kejauhan terlihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di lorong puskesmas. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaunnya seperti kebaya kuno, dan kakinya tak menjejak tanah. Ia hanya berdiri mematung, lalu menghilang. Awalnya hanya satpam malam yang melihat. Namanya Pak Sardi, ia mengira itu cuma bayangan atau halusinasi karena kantuk. Tapi kejadian itu terus berulang, hingga suatu malam. Pak Sardi nekat merekam dengan ponselnya. Saat pagi tiba, ia memutar rekaman itu. Tangan gemetarnya tak bisa menyentuh tombol pause saat melihat apa yang tertangkap kamera. Sosok perempuan itu berdiri di lorong, lalu perlahan menoleh ke arah kamera. Matanya hitam legam, senyumnya menganga tak wajar. Setelah itu, video mendadak gelap. Pak Sardi tak masuk kerja lagi sejak malam itu. Ia ditemukan 2 hari kemudian, menggigil di rumahnya sambil terus bergumam, "Dia tahu, dia lihat aku." Desas-desus pun mulai menyebar. Warga percaya kuntilanak itu adalah arwah bidan bernama Burina yang dulu bekerja di puskesmas. Ia meninggal mendadak karena pendarahan hebat setelah membantu persalinan seorang ibu miskin di tengah malam. Ketika semua dokter sedang tak ada, mayatnya ditemukan duduk bersandar di kursi ruang bersalin dengan darah mengalir dari lubang hidung dan mulut. Sejak itu, puskesmas menolak membuka layanan tengah malam. Namun, tak semua percaya cerita itu. Adalah Lilis, mahasiswi kedokteran yang sedang magang. Ia tertantang membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Bersama temannya, Benny, mereka menyelinap ke puskesmas pada malam hari untuk membuktikan bahwa tidak ada yang aneh. Mereka menyalakan kamera dan berjalan menyusuri lorong demi lorong. Hening, lampu redup berkedip, bau formalin samar-samar tercium. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan pelan dari ruang bersalin. Mereka saling pandang. Benny menggenggam tangan Lilis, gemetar. Cuma rekaman, paling suara pasien lama. Lilis berusaha menenangkan diri. Namun saat mereka membuka pintu ruang bersalin tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah kursi besi yang perlahan berdecit seolah baru saja diduduki seseorang. Dan di dinding, tulisan merah menyala, "Tolong, aku masih di sini." Ketika mereka mencoba kabur, pintu-pintu mulai tertutup sendiri satu persatu. Kamera Benny terjatuh dan hanya merekam suara jeritan Lilis yang menggema di seluruh puskesmas. Pagi harinya, petugas menemukan kamera di lantai lorong. Rekaman terakhir menampilkan bayangan gaun putih berkibar di ujung lorong. Lalu suara berbisik, "Gantian kamu yang jaga malam ini." Persalinan terkutuk. 12 tahun sebelum kejadian aneh di puskesmas Karangjati, seorang bidan bernama Burina dikenal sebagai sosok penuh dedikasi. Ia tak pernah menolak pasien, bahkan di malam hari. Warga menghormatinya, tapi juga diam-diam bergunjing tentang kebiasaannya yang aneh. Selalu membakar dupa di ruang bersalin sebelum membantu melahirkan, dan sering berbicara sendiri seolah meminta izin pada penjaga. Malam itu, hujan mengguyur desa deras. Sekitar pukul 11 malam, seorang perempuan hamil tua mengetuk pintu puskesmas sambil meraung kesakitan. Ia adalah Mbak Karsih, warga miskin yang tinggal di pinggir sungai, dikenal menjanda setelah suaminya hilang secara misterius di hutan larangan. "Bu, tolong saya. Ini anak pertama saya," pelintihnya. Tanpa dokter atau suster lain, hanya Burina yang berjaga. Ia membuka pintu dan segera membawa Mbak Karsih ke ruang bersalin. Tapi sejak awal, ada yang tak biasa dengan kehamilan itu. Perut Karsih bergerak-gerak seperti ada sesuatu meronta dari dalam. Sesekali ia mengerang bukan karena kontraksi, tapi seperti kerasukan. Suaranya berubah berat, kadang tertawa seperti pria tua. "Anak ini bukan anak biasa," gumam Burina dengan wajah pucat. Ia menaburkan garam dan air bunga di sekitar ranjang bersalin. Tapi kontraksi makin hebat. Tepat pukul 0, lampu ruang bersalin mati mendadak. Listrik padam di seluruh puskesmas. Hanya cahaya lilin di meja yang menyala. Dalam temaram itu, terdengar suara bayi menangis. Namun bersamaan, ada suara lain tawa cekikikan yang bergema dari langit-langit ruangan. Bayi itu lahir, namun tidak menangis. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap langsung ke Burina. "Apa ini? Bukan manusia," desis Burina dengan tubuh gemetar. Mbak Karsih pingsan seketika. Saat Burina hendak menggendong bayi itu, tubuhnya tiba-tiba seperti terkunci. Tak bisa bergerak. Bayi itu tersenyum padanya, dan dari balik tirai ruang bersalin, muncul sosok perempuan berbaju merah dengan wajah hancur. Rambut menjuntai sampai tanah.
Sosok itu membisik, "Kau ganggu anakku, maka kau akan gantikan aku." Jerit Burina membangunkan satu-satunya satpam yang berjaga. Tapi saat ia datang, hanya menemukan Burina duduk membatu di kursi besi. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Di pelukannya, bayi itu telah hilang. Tak ditemukan jejak kemana perginya. Sejak malam itu, puskesmas ditutup untuk pelayanan malam. Dan 1 tahun kemudian, warga desa gempar ketika menemukan Mbak Karsi mengendap-endap di hutan larangan, membawa sesajen dan seorang bayi laki-laki, berbicara sendiri, lalu menghilang. Konon, anak itu adalah anak pesugihan, hasil perjanjian Mbak Karsi dengan sesuatu dari hutan larangan, untuk membalas dendam pada suaminya yang berselingkuh dan menelantarkannya. Namun tumbal harus tetap dibayar, dan Burina menjadi bagian dari tumbal itu. Rohnya terjebak di lorong puskesmas. Kini, setiap tengah malam, ia menunggu, bukan untuk membantu melahirkan tapi untuk mencari pengganti. Dan sering terdengar nyanyian seperti, "Nina Bobo, kalau tidak Bobo, kuntilanak datang." Anak pesugihan. Tahun demi tahun berlalu setelah tragedi Burina, puskesmas Karangjati memang masih berdiri, tapi lorong bagian belakang, tempat ruang bersalin, tak pernah lagi digunakan. Warga menyebutnya lorong mati. Sementara itu, di pinggir hutan larangan, Mbak Karsi hidup menyendiri. Rumahnya selalu tertutup, dan suara bayi menangis kerap terdengar dari dalam meski usia anaknya sudah lewat 5 tahun. Anak itu bernama Bayu, tapi warga jarang melihatnya keluar rumah. Jikapun terlihat, tubuhnya kurus, matanya tajam seperti mata orang tua, dan ia tak pernah bicara. Beberapa orang bersumpah melihat Bayu berjalan di malam hari, mengendap masuk ke ladang tetangga, dan keesokan harinya, ayam-ayam mati dengan mata terbuka dan lidah menjulur. "Bayi setan," bisik warga, tapi tak ada yang berani konfrontasi, karena siapapun yang menjelekkan Mbak Karsi selalu jatuh sakit tiba-tiba atau kehilangan salah satu anggota keluarga. Kabar pesugihan pun mencuat. Dulu, setelah ditinggal suami, Mbak Karsi dikenal miskin dan sering meminta-minta. Tapi sejak Bayu lahir, kehidupannya berubah drastis. Rumahnya direnovasi. Ia membuka warung kecil yang tak pernah sepi. Pelanggannya datang dari mana-mana. Tapi anehnya, mereka jarang kembali. Hutan larangan dan perjanjian. Mbak Karsi pernah datang ke dukun tua bernama Mbah Suro, yang tinggal di ujung hutan larangan. Ia minta balas dendam dan kekayaan. Mbah Suro memperingatkan, "Pesugihan dari jalur bayi iblis sangat berbahaya. Bayimu akan jadi wadah, tapi jiwamu jadi gadai," kata Mbah Suro. Karsi setuju. Ia diminta melakukan ritual tengah malam dengan janin dalam kandungan, mandi darah ayam cemani, menyiram kuburan lama dengan air ketuban, dan terakhir melahirkan anak itu di bawah cahaya lilin, tanpa campur tangan manusia lain. Tapi karena panik saat kontraksi, Karsi membawa dirinya ke puskesmas, membuat tumbalnya meleset. Burina, yang tak bersalah, menjadi korban pengganti. Sejak itu, roh Burina gentayangan karena perjanjian yang terganggu. Namun karena ritual tak sempurna, Bayu tumbuh tak stabil. Tubuh manusia, tapi jiwanya bukan sepenuhnya manusia. Bayu kembali ke puskesmas. Malam itu, usia Bayu sudah 12 tahun. Ia tiba-tiba berkata pada ibunya, "Ibu, aku mau ke rumahku yang lama." Mbak Karsi ketakutan. Ia tahu maksud Bayu adalah puskesmas tempat ia pertama kali dilahirkan. Bayu keluar malam-malam tanpa sepatah kata. Mbak Karsi mengejarnya sambil membawa sesajen dan pisau keris. Peninggalan Mbah Suro. Di puskesmas, semua lampu padam meski warga masih ramai di luar. Bayu masuk dengan langkah pelan. Lorong demi lorong, ia hampiri, lalu berhenti di ruang bersalin yang sudah dipaku sejak lama. Pintu itu terbuka sendiri. Di dalamnya, aroma darah dan dupa menyeruak. Kursi besi tempat Burina meninggal masih ada. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Bayu tersenyum. Sosok kuntilanak Burina muncul dari balik tirai. Tapi anehnya, ia tak menyerang. Ia justru menunduk, seolah mengenali Bayu. Mbak Karsi tiba, terengah-engah, dan berteriak, "Jangan ambil dia, aku akan bayar tumbalnya sekarang." Bayu menoleh, mata hitamnya bersinar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara anak kecil, melainkan suara serak makhluk tua. "Tumbalmu tertunda, kini harus dibayar lunas." Lampu berkedip, jeritan terdengar dari ruang bersalin. Dan esok paginya, warga menemukan Mbak Karsi terbujur kaku dengan mata terbuka lebar, mulut menganga, dan sesajen berserakan di lantai. Bayu hilang. Tapi sejak malam itu, puskesmas tak hanya dihantui oleh Burina. Anak kecil berbaju putih berjalan di lorong sambil bersenandung lagu Nina Bobo. Terdengar Nina Bobo, "Kalau tidak Bobo, kuntilanak datang." Kini juga menjadi penunggu, dan siapapun yang melihatnya pasti mendapat bisikan, "Sudah waktunya kamu ganti tumbal." Penutupan puskesmas Karangjati. Setelah kematian Mbak Karsi,
suasana di puskesmas Karangjati berubah drastis. Dalam waktu 2 minggu, terjadi 3 kejadian menyeramkan berturut-turut. Pertama, seorang dokter jaga malam, Dr. Wahyu, ditemukan terkunci di ruang bersalin dengan kuku, mencakar dinding dan wajah membiru seperti dicekik. Di rekaman CCTV, ia terlihat seperti sedang menggendong bayi yang tak terlihat kamera, lalu jatuh terjungkal sendiri. Kedua, seorang pasien anak yang rawat inap berkata, ia melihat anak kecil bermain di lorong, malam-malam, mengajak main sembunyi-sembunyian. Ketika suster mengecek, pasien itu sudah tak sadarkan diri, mulutnya berbisik pelan, "Nina bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk." Ketiga, seorang cleaning service menemukan lorong belakang penuh jejak kaki basah anak-anak padahal malam itu tak ada hujan dan tidak ada pasien anak. Saat ia hendak mengepel, lampu padam dan suara tawa anak kecil menggema. Lalu muncul suara perempuan dewasa menyanyi bersahut-sahutan dari dalam toilet kosong. "Tidurlah, nak, kalau tidak bobo, kuntilanak datang." Tak ada yang berani kerja malam sejak itu. Laporan demi laporan masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Paranormal lokal pun dipanggil. Ia hanya berkata singkat, "Tempat ini sudah jadi simpul roh gentayangan. Ada ikatan perjanjian lama yang tak pernah diselesaikan. Satu tumbal belum cukup. Mereka akan terus menagih." Desakan dari warga makin besar. Banyak yang percaya bahwa puskesmas itu sudah menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk dari dunia lain, bukan lagi tempat untuk menyembuhkan. Akhirnya, pada tanggal 13 Mei, tepat saat ulang tahun Bu Rina semasa hidupnya, keputusan diambil. Puskesmas Karangjati resmi ditutup. Penutupan tanpa akhir. Bangunannya masih berdiri, tapi digembok dan dipagar kawat berduri. Dinas berencana merobohkannya. Namun setiap alat berat yang mendekat, mesin mendadak rusak atau operatornya sakit mendadak. Warga sekitar sering mendengar suara bayi menangis dari dalam. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi pelan di angin malam. Dan di salah satu jendela tua, kadang terlihat bayangan perempuan berkebaya putih, berdiri memandangi jalan dengan senyum menyeringai. Puskesmas itu kini dikenal dengan sebutan Puskesmas Nina Bobo dan menjadi tempat yang tak pernah disebut setelah matahari tenggelam.